Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wal hadi wa bidal azim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Musin dalam official Musin channel. Kali ini kita membahas bab berikutnya. Tapi sebelumnya saya hormati para kiai, para ulama, para habaib, para asatiz jamaah muslim di mana saja berada. Kita akan masuk ke kesunahan mandi junub. Sunnahnya apa aja sunnah-sunnah ketika mandi junub? Seperti itu. Yang pertama ialah membaca basmalah di awal. Jika lupa membaca basmalah, seorang dapat membacanya di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal akhir. Biasa gitu orang ucapannya. Jika selesai mandi malam tetap belum mengucapkan basmalah, dia tidak perlu mengucapkan lagi sebagaimana praktek dalam bab wudu. Kedua, sunnahnya ialah berwudu secara sempurna sebelum mandi. Jadi sunnahnya itu berwudu dulu. Kenapa berwudu? Biasanya supaya anggota-anggota tubuh yang gak basah jadi basah ketika disiram. Dia mengalir seperti itu. Orang yang mandi junub berwudu dengan niat mendapatkan kesunahan mandi junub apabila dia hanya berhadas besar. Jika dia berhadas kecil, jika dia harus seperti itu untuk menghilangkan hadas kecil dalam wudu. Nawaitul wudu lirawil hadas akbar sunnah lillahi ta'ala. Mandi. Yang ketiga, menggosok bagian-bagian tubuh yang terjangkau oleh tangan. Itu sunnahnya. Keempat, keseimbangan maknanya sama dengan yang sudah dijelaskan. Bukan keseimbangan, kesinambungan. Ini cuma menyambung. Sebagaimana yang terjadi di bab wudu. Kelima, mendahulukan bagian kanan tubuh atas bagian kiri. Sebenarnya masih ada kesunahan mandi yang lain dalam fikih yang panjang penyebarannya. Satunya ialah membasuh tubuh sebanyak 3 kali. Jadi ada yang mengatakan 3 kali bagian dari sunnah. Allahu a'lam bishawab. Jadi 5 itu bahkan 6 itu dimaksud dari kesunahan wudu. Berikutnya mandi disunahkan. Ini lain. Ini mandi disunahkan. Jadi mandi itu ada wajib, ada sunnah. Ada mandi sunnah itu seperti apa? Di sini dikatakan 14 mandi sunnah. Pertama, mandi Jumat. Mandi Jumat itu bagian yang hendak menghindari sholat Jumat sebaiknya bermandi. Kedua, mandi 2 hari raya Islam. Itu hari Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kesunahnya mandi. Ketika pergi ke masjid atau ke lapangan, mandi. Ketiga, mandi sebelum sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Jadi kalau anda istisqa, sunnahnya mandi. Mandi sebelum khusuf atau sholat gerhana bulan. Khusuf itu bulan, kusuf itu matahari. Jadi 2 ya, mandi sholat khusuf dan kusuf. Kalau kusuf itu sholat itu matahari, mandi
mau melaksanakan sholat khusuf gerhana matahari. Keenam, mandi seusai memandikan mayat. Bagi mayat yang orang muslim maupun kafir, jadi mandi, jika kita habis memandikan mayat maka sunahnya mandi kita. Mandi ketika baru masuk Islam jika dia tidak junub selama kekafirannya atau tidak haid. Jika dia wanita, jika tidak alias junubnya itu haid selama masih kafir. Mandi setelah dia masuk Islam menjadi wajib. Jadi mandi ketika jadi mualaf. Tapi kalau dia posisi haid dulu maka dia wajib mandi. Ini pendapat Asoh. Asoh itu adalah pendapat pendukung mazhab Syafi'i. Qaul Asyah, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Mandi bagi orang gila dan orang pingsan ketika kedua yang tersadar. Jadi kalau sudah sadar diri gilanya dan maka mandi, silakan mandi. Jika ternyata keduanya sempat mengeluarkan mandi, maka mandinya jadi wajib. Jadi ketika Anda pingsan atau kalau mandi, maka mandinya jadi wajib. Tapi kalau dia sadar dari gila, maka dia sunahnya mandi. Mandi sebelum ihram, ya betul. Mandi setelah masuki Mekah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mandi saat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mandi saat mabit bermalam di Muzdalifah. Ini banyak haji. Mandi saat hendak melempar jumroh pada 3 hari tasyrik. Jemaah haji disunahkan mandi setiap kali hendak melempar jumrah. Pada 3 hari tersebut ada pula satu melempar jumrah Akabah pada hari raya kurban. Jemaah haji tidak disunahkan untuk mandi sebab waktu terlalu dekat dengan mandi saat wukuf di Arafah. Jadi kalau Anda terlalu dekat waktunya, gak usah mandi. Kalau antara wukuf di Arafah dengan melempar jumrah, cukup sekali mandi aja. Dan terakhir, mandi ketika hendak bertawaf. Ini haji semua ya. Haji itu umrah, baik tawaf kudum, ifadah maupun wada atau penutup. Nah, musab khuf. Muzzah ini khuf yang disyariatkan pada 9 Hijriah saat perang Tabuk. Jadi bagaimana cara musab khuf? Ini penting ya. Khuf itu seperti sepatu tapi yang gak usah dilepas lagi. Bukan sepatu pantofel, bukan, tetapi sepatu yang menutup seluruh kaki seperti itu. Nah, ini jawabannya. Musab khuf atau muzzah hanya diperbolehkan dalam permasalahan wudhu, tidak dalam mandi wajib atau mandi sunnah. Jadi hubungannya ialah kalau wudhu gak perlu lepas sepatu, maka khufnya berlaku. Dan tidak diperbolehkan saat mensucikan najis. Jika seorang junub kakinya berdarah, dia tidak diperkenankan mengusap muzzah sebagai ganti dari membasuh kaki. Sebaliknya, dia harus membasuh kakinya. Kata ini diperbolehkan, mengindikasikan bahwa membasuh kakinya lebih utama daripada mengusap muzzah. Mengusap muzzah diperbolehkan jika keduanya diusap, kecuali jika seorang kehilangan satu kakinya. Maksudnya kalau kakinya tidak ada ya muzzah aja. Jadi lebih afdol lepas khuf. Tapi kalau memang susah, maka kita cukup membasuh khufnya aja. Nanti kita lihat apa syarat-syaratnya khuf. Ini penting. Oke, kalau itu ini aja, kita hanya simpel sedikit masalah khuf. Nanti kita bahas besok dengan syaratnya dan caranya seperti apa.
karena hoof itu agak panjang. Ini penting karena kadang-kadang orang ketika di padang pasir itu susah lagi buka sepatunya, hingga dia tidak bisa lagi wudhu. Cukup dibasuh aja hoofnya. Semuanya boleh, tangan semua, tapi kalau untuk hoof bisa cukup dibasuh pakai air. Oke, terima kasih. Silakan like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.